Uli Bati Rum itu sebenarnya karo iki enek riwayat. Riwayatnya pas wayah Kanjeng Nabi ku arep perang Khandaq iku kan Kanjeng Nabi perang Khandaq pas wayah para sahabat iku gawe kalenan kuwi ternyata ada riwayat enek watu gede sing ora iso dipecah. Akhirnya matur ngene Kanjeng Nabi, masa wis dimatur, akhirnya Kanjeng Nabi dhewe sing mecah watu. Kampahe dijaluk, akhirnya diantemne nang watu. Sampai akhirnya seperti terjadi kilatan lap itu sampai teko Jordan. Sebenarnya Rum itu di Jordan. Jadi di situ ada Malikul Abiyat itu kan sebenarnya istana putih itu yang ada di Jordan, yaitu di Rum itu. Jadi Romawi itu dia. Akhirnya Kanjeng Nabi suatu ketika Islam akan sampai ke Romawi. Mongko suara sahabat enggak ora percaya ya jenenge awake dhewe tengkal-tengkil koyo ngene kok sampai sinarnya seperti itu. Nah, ini asbab yang bisa diambil. Ini bukan asbabnya ayat ini, bukan cerita ini, tetapi prediksi Rasulullah sudah disampaikan kepada para sahabat. Jadi bakali sampai teko Rum. Nah, sebenarnya Romawi itu lebih menerima Islam karena Romawi itu termasuk ahlul kitab. Gitu. Sehingga ketika Romawi dikalahkan Ghulibatir Rum, jadi Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim saya libur. Jadi Kanjeng Nabi jadi susah. Pada saat Romawi itu terguling itu Kanjeng Nabi ya susah karena biye-biye iku ya podo-podo ahlu kitab. Nah, akhirnya orang-orang kafir Mekah itu seneng-seneng kalau bolomu kalah loh. Dianggapnya Romawi itu termasuk pendukung Islam. Nah, Persia itu kan enggak. Jadi Persia itu ya kafir. Jadi Romawi itu masih ahlul kitab. Ya, di Benro, nah itu tempatnya jadi gedung putih itu, gedung di Jordania. Jadi hasil akhirnya nanti terus akhirnya pada supoto. Wong Islam dilolokne karo wong kafir nang Mekah, akhirnya supoto yalah iku ya gak suwi nanti Persia juga akan dikalahkan lagi kan gitu. Fi annal ardi wa hum min ba'di ghulabihim sayaghlibun fi bil isinin. Tidak lama kok Persia itu nanti akan menang gitu. Suatu ketika nanti juga akan dikalahkan lagi. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan nanti suatu ketika hari wong Islam akan yafrah, akan senang. Ini yang pertama. Jadi Islam itu wis diprediksi Kanjeng Nabi ketika terjadinya nanti Islam itu bisa sampai teko Romawi. Koyo saat itu para sahabat dan Kanjeng Nabi itu koyo wis mosok sampai teko rono kan gitu loh. Jadi mosok sampai teko Yordan. Ya monggo saat itu Romawi itu sudah
negara yang kuat, kerajaan yang sangat kuat. Dadi nek umum para sahabat iku sugeng neh ngono ngerti Islam kok sampai nang Indonesia lho iki sing malah luwih gumun neh. Iku ora trimo adu. Sebenarnya kalau Islam itu nenggene sampai teko Romawi, sampai teko Eropa, itu sebenarnya kan nggak jauh antara Timur Tengah sampai Eropa itu kan nggak jauh. Kecenderungannya kan lebih ke sana daripada ke Maghrib kan, Maghribi, ke arah barat terus. Kalau Islam itu sampai teko melenceng nenggene Asia ini kan luar biasa, mencelati kan. Lane nang mriku didhawuhi binasrillah yang suruh mayyasya wa wal azizur rahim. Dengan pertolongan Allah, nasrullah. Man yang suruh nulungi man ing wong ya sao ngersani sapa Allah. Wa wal azizur rahim, Gusti Allah dat sing menangi. Dat sing agung. Jadi Gusti Allah nulungi Islam. Nah, Gusti Allah nulungi Islam, jogo Islam. Ini sudah janji nih Gusti Allah. Wa'adallah la yukhlifullah wa'dahu. Iki kok dioleh-olehi karo wong saiki. Gusti Allah ku njaga Islam, nulungi Islam. Gusti Allah njaga ayat Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an. Kalimat ini harus bisa dipahami ya. Gusti Allah njaga Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu ya'lu, tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Akhirnya kan kita itu mikirnya gini, maca realita hadis itu akhirnya kan koyo ora percaya akhirnya wong Islam. Lu jari Islam iku ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi kok keadaannya seperti ini ya? Kamu berpikir seperti itu enggak? Wong nang Timur Tengah, Islam jadi ya lu ala yulan, kok malah perang terus, kok malah wilutan terus, kok malah terpuruk, kok malah miskin. Kowe sempat terpikir ngono kuwi ora? Apalagi krungu malah. Lek kowe lagi krungu tak paham nih, lek sempat terpikir tak lurus nih. Jadi letak tingginya Islam di mana? Letak tingginya Islam di mana? Letak kemenangan Islam itu di mana? Dawe kan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ya kan? Terus kenyataannya orang itu membaca hadis kuwi seakan-akan Islam itu lho kok ora padha karo dawuhe kan. Lek kowe di pemikiran seperti itu tak lurus nih. Lek urung ngerti tak kei ngerti, tak paham kan. Ternyata begini. Gusti Allah nulungi Islam. Gitu. Gusti Allah nulungi Islam. Allah menjaga Islam sing ya'lu. Yang tidak bisa dikalahkan. Wala yu'la. Ora iso diungguli. Kadang-kadang kita itu berpikirnya begini. Rumangsane jadi Allah itu nulungi Islam itu rumangsane nulungi awake dhewe sebagai muslim. Lu jadi Allah menjaga orang Islam, menjaga Islam. Iya menjaga Islam. Tidak menjaga kamu. Kamu kan hanya pengikut
Islam atau Muslim. Karena cara Allah tidak sama dengan cara kamu. Gusti Allah ki carane njogo gak padha karo gawe caramu. Kenapa orang Muslim tidak dijaga oleh Allah? Satu sisi terjadi peperangan seperti itu. Ya karena kamu membuat alat Islam ini sebagai kendaraan politikmu. Akhirnya Allah kenapa jaga kamu sebagai orang yang memanfaatkan Islam, ya enggak? Nah ini sing kudu dipahami. Jadi sing asor itu bukan Islamnya, sing asor itu Muslimnya. Paham? Sing tidak ditolong itu Muslimnya, bukan Islamnya. Karena Muslimnya sudah menyeleweng dari aturan Allah. Sekarang teroris itu dalilnya intang surullah yang surku. Siapa yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi dia membawa senjata jadi teroris. Rumangsane dia akan ditolong oleh Allah. Suatu ketika nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Karena dia sudah membuat jalur yang salah. Begitu. Tapi ojo khawatir, Islam tetap akan terjaga. Walaupun di Timur Tengah kaya ngono kuwi, itu kelakuane menungsane, dudu Islami. Maka nanti dengan seperti itu akhirnya orang-orang Islam yang ada di sana itu dihinakan betul oleh Allah. Gelutan, perangan, mengalirkan darah, pembunuhan, perampokan. Itu demi untuk ambisi-ambisi mereka. Maka perlu kamu perhatikan, Allah menolong menjaga Islamnya, bukan orangnya. Nah, Allah menjaga Islam dengan cara Allah, bukan dengan cara kamu. Paham? Ojo mbok kira caramu kuwi mesti diridhoni karo Allah. Tapi satu sisi yang lain, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya tetap tidak ada yang musyraf. Dengan adanya peperangan yang ada di Timur Tengah, peperangannya pada saat mulai ada perang Jamal, enek Mu'tazilah, enek Khawarij, akhirnya apa? Di situ mulai Bani Abbasiyah, Bani Umayyah mulai akhirnya wong Islam itu karena merasa tertekan, ada yang diburu karo musuhnya, akhirnya lari semuanya. Ketika lari, maka tetap hikmah itu muncul, enek sing keplayu sampai ke Indonesia. Akhirnya yo piye-piye wae, akhirnya karena dia seorang muslim awalnya, walaupun awalnya keplayu, nang Indonesia kan tetap Islam. Akhirnya yo gelem aja. Akhirnya gawe langgar, akhirnya ngejak uang untuk beragama. Akhirnya ternyata Islam mencelat barokai peperangan. Lah, ini caranya Allah ngono, tapi duduk caramu lho ya. Lho kadang-kadang ngono dianggep ini carane. Lah sing tepak itu sing piye? Sing tepak itu kan cara kita yang diridhoi oleh Allah. Iku mesti penah dalane. Kok kowe gawe cara dhewe, lah tuas kangelan ora kasil. Jadi sekarang ini melihatnya begitu. Jadi ngukure ya'lu walayula'ala itu bukan diri kita, tetapi deloken sekarang bagaimana Islam itu menyebar secara masif. Nenggene bumi-bumi yang sebelumnya itu tidak ada orang muslimnya, sekarang sudah ada orang yang sujud kepada Allah. Itu. Nenggene Singapura, nenggene Korea, nenggene Cina, nenggene semuanya sudah bumi Allah
Wis enek yang mewakili sujud di sana. Apa enggak menang seperti itu? Berawal dari satu orang Rasulullah dengan para sahabat, wong papat, akhirnya sekarang Islam sudah menjadi 2 miliar di penduduk bumi ini, muslimnya. Gitu. Walaupun belum separuhnya penduduk bumi itu muslim, tetapi sudah hampir 1/4 lebih orang Islam itu menduduki peringkat di bumi ini. Nah, kemenangannya di situ. Dari jari ini lek ndelok mun Timur Tengah kaya Islam mundur, kaya Islam itu hancur, ya enggak? Tapi kalau kita melihat dari sekup dunia, Islam itu setiap hari berkembang. Lu asalnya wong papat loh. Zaman Sayyidina Ali Islam itu baru berapa? Zaman Mu'tazilah itu baru berapa? Nanti Gusti Allah yang ngopeni wong Mu'tazilah barang ngono kuwi ben nggih urip-uripan. Akhirnya ben perang merangi ngono, akhirnya ana sing mencelat ngono kuwi. Akhirnya saiki ana sing nang Papua. Mencelat nang kono. Mbok dhek penyusup apa sing penting pokoke teroris mencelat kono. Akhirnya kan yo ngembang di Islam nang kono. Nah di situ. Nah di barokai perang, barokai konflik. Jadi kalau kita melihat satu sisi itu, oh ya Allah, ternyata kalimat Allah itu tetap terjaga oleh yang menjaga siapa? Bukan kita, opedimen. Ayo kita jaga kalimat Allah. Potonganmu ki opo? Menjaga awakmu ora gudak kamu. Kalimat Allah yang menjaga adalah Allah. Islam ini yang menjaga Allah, bukan kita. Al-Quran ini juga yang menjaga Allah. Di Gusti Allah nakdir ini ada orang-orang yang hafal Quran, itu adalah wakil-wakilnya saja. Tapi lek wakil itu ora dipilih nah kan ya wis ora dadi nah. Ngapal Quran, ini mau ngapal Quran, akhirnya wis ora karena nggak lulus menjadi wakilnya, ya akhirnya kan nggak situ kan. Jadi situ. Jadi cara memahaminya di situ. Jadi satu sisi kalau kita melihat umat Islam yang ada di Timur Tengah koyo cilik, koyo ruwet, tetapi secara keseluruhan wong Islam kok bendino tambah. Gitu. Sedangkan orang yang tidak muslim setiap hari kok susut. Lagi sing aneh kan ngono to. Jari perang. Tapi kok bendino tambah. Nah disitulah berarti kita memahami ya'lu wala yula. Jadi janji Allah itu pasti. Ya, Lalu aja sampai kowe teroris gawe dalil wa'dullahi haqqo. Ngono iki jenenge teroris kurang ajar. Nang dibedil sangkeme lek ngono. Nah, ayatnya bener wa'dullahi haqqo itu ya bener. Janji Allah adalah nyata. Tapi ora tinggi potonganmu. Ayo, sekarang kalau janji Allah itu nyata, wujudnya si teroris-teroris dibedil mati, wujudnya ya mati tau. Oh terus enak burung ababil datang kakak ngono terus baru kuwi ditulungi ngono kuwi lah iya kaya avatar dadi ini mari jadi wong-wong teroris ini kurang ora patek seneng delok SpongeBob patek delok avatar ngono dia tuh jadi berhalusinasi ketika Raja Abraham mau menyerang, halusinasinya itu Raja Abraham mau menyerang Ka'bah, akhirnya pertolongan Allah itu seperti burung ababil sing nggawa batu-batu dari neraka dijeblok nih.
Bentar aja lek kuwi Abraha itu memang elek tenan. Mulane kan Gusti Allah jaga Ka'bah lewat ngono kuwi. Halusinasinya seperti Fir'aun nguber-nguber Nabi Musa. Lagi Nabi Musa terakhir memperjuangkan agamane Allah tenanan kok ora ada kepentingan apa-apa kok. Wujudnya Nabi Musa ya ora duwe kerajaan. Wujudnya Kanjeng Nabi ya ora duwe kerajaan, ya ora duwe lemah warisan, ya ora duwe omah. Lah kamu si tukang ceramah alur itu. Jari ini ternyata di villa di sana, villa di sana, villa di sana. Ngono kok jari nuluh berjuang menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allahnya apa kalimat perutmu ini kan? Lo ini gak usah metenteng lah kan gitu loh. Artinya lek Gusti Allah kok gak seperti itu sing mbok karepne kok kayak murus kowe di salah nih. Mana pertolongan Allah? Pilpres sampai dikait nih karo pasti nanti pertolongan Allah akan datang. Apa terus malaikatnya nyoblosi surat. Malaikat milenial ora iso nyoblos. Begitu. Jadi mereka membuat kalimat yang benar, tapi digawe tinggi apa? Kalimatnya benar, tapi untuk cara yang tidak benar. Jadi kaya teroris itu ngono kuwi. Jadi mesti ngono gawe dalil sing tentang pertolongan. Ya akhirnya ya mati. Sapa kae sing nemposo kae diuber-uber turut alas. Cuma sari jihad opo? Gitu loh. Terobsesi Rasulullah diuber-uber karo wong kafir. Kok goblok men lho. Jadi nganggep dirinya mungkin Rasulullah kan. Lah kan diuber-uber kalau sampai hijrah rono. Lah nganggep ngene iki kafir, mulane dia terobsesinya di situ. Jadi mereka itu terobsesi. Jadi pikirannya teracuni oleh obsesi-obsesi seakan-akan kejadian ini seperti kejadian Fir'aun karo Nabi Musa, Raja Abraha, terus Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi dikeprui watu, terus diuber-uber. Seakan-akan obsesinya seperti itu. Tapi gak ero. Kamu ini berjuang ini arah kamu kemana? Ujung-ujungnya ternyata pengen kekuasaan. Lengserkan Jokowi, ngono kuwi. Ujung-ujungnya golek wis lengser terus aku tak sing dadi presiden. Kurang ajar barang ngono. Apa Kanjeng Nabi nate ngono. Lengserkan Abraha ngono. Lah terus aku tak dadi raja. Kan lho Kanjeng Nabi naklukne Rom akhirnya kan apa ya Kanjeng Nabi dadi raja kono kan ora. Nah itu loh yang bahaya ini kan sekarang ini Islam dipakai untuk alat apa? Alat politik, kendaraan dagangan, ngebel dagangan. Sampai dodolan hotel gawe Islam lho saiki. Nang catur kan hotel Saringat. Hotel Saringat gitu. Syariat lah ya Saringat lah wong Jawa kan ora iso muni at. Lah muni a kan nga kan ngono. Nga'udzu billahi. Jadi lek muni syariat iki lek awake dhewe sing ngaji lek wong desa apa hotele Saringat. Syafaat lah awake dhewe syafaat. Lek wong desa sapangat.
Lah iki jenenge hotel gawe Islam to. Ono apa ora mbok jenenge hotel Jumadi ngono kan. Mesti kan dianggap gue udah mulai gaya hotel syariat, oh betul Islam ini hotel. Mau jadi kayak keren kali hotel Jumadi. Mau nang Arab itu wakil jeneng minyak wangi malah jenenge Mariyati. Gue raro tenan Mekah itu, aku ya gumun. Toko-toko minyak kalau judulnya ini malah Mariyati. Orang ngandel betulan. Jeneng Jawa enak. Lu tenan. Lu sing wong Jawa kok ke ngarapen, lucu tuh. Nah, akhirnya nanti khawatirnya orang-orang bodoh yang menganggap meyakini intang surullah itu mosodei seperti lu, kok aku nggak ditulung. Nah, akhirnya kalau wis gak ditulung karo Gusti Allah, akhirnya berarti Islammu ngapusi. Mungkin sebenarnya bukan Islamnya yang ngapusi, tapi combine kuwi sing tukang njaluk dicor cangkeme kan. Jadi para wali-wali men kan ora nyombeni ngono kuwi. Kiai-kiai pun nanti itu memaksakan nyombeni seperti itu. Berarti qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Dan biar ini wongnya ngerti apa-apa muni subhanallah, wis masyaallah luar biasa. Ora kena gitu lah. Saiki enggak. Subhanallah. Buku barokallah itu biar mas aku muni barokallah itu kudu sesuatu yang keramat tenan. Saiki enggak. Barokallah, tabarakallah. Wis masyaallah. Akhirnya kan kalimat-kalimat itu malah tinggi guyonan harus bocah-bocah. Masa lagi munggah gunung ngono ya. Ngono ki ngono wis. Munggah gunung wis tulisannya bismillah masya Allah. Ya wis rasane bismillah masya Allah sedang munggah ngono ae wis. Jadi gue khawatir gue murni dulu terus aku iki yakini perkara tapi akhirnya sing mbok yakin iki gak padha karo sing dikersani Gusti Allah. Terus akhirnya mangsamu dengan cara seperti ini adalah perjuanganmu mbok anggap bener tapi Allah tidak memberikan pertolongan. Akhirnya gue malah jadi nyalahne karo cetheke ilmu. Jadi koyo Nino Warisman ngono kae. Jadi nanti kalau kamu mengalahkan calon ini, saya khawatir ya Allah sudah tidak ada lagi yang mau menyembahmu di Indonesia ini. Lain lagi Gusti Allah peduli nyembah atau orang nyembah. Jadi Gusti Allah lu kafir-kafir malah beneran boleh rokok buruk-buruk. Wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi kan ya kadang itu yang gemes nih. Orang-orangnya seperti itu gemes nih. Nanti kowe santri kudu betul-betul memahami betul bagaimana membumikan Al-Quran. Artinya membumikan Al-Quran itu, Al-Quran ini kamu jabarkan yang sedemikian rupa sing iso bisa diterima dengan mudah oleh wong awam. Itu namanya membumikan Al-Quran. Terus
mementahkan mereka orang-orang Mu'tazilah sing selalu berpikir tentang dalil, sing selalu berpikir tentang teori-teori. Jadi seperti itu. Gue kudu iso, santri kudu iso membahasakan. Muni qala Allah Ta'ala wae. Ketika ini Allah yang berfirman, iya Allah berfirman, tapi karepe apa seperti itu Allah yang dikehendaki. Seperti ini kene didauni. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakin aksarun nasi la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya. Menganggapnya orang itu pertolongan itu ketika dia Islam, akhirnya dia kehidupan dunianya menjadi enak. Gitu. Ngerti nih, ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya. Ngerti nih ketika dia itu masuk Islam, ngerti nih rumangsane saya muda nyambut gawe lancar. Karena ngerti nih ketika aku mlebu Islam, engko lek aku haji aku muda suki. Ya lamuna dzahira min hayatid dunya. Dianggapi pertolongan itu seperti itu. Ayo hijrah, ayo hijrah. Ngerti nih, tutup ya hijab, nanti biar Allah, rahmatnya Allah diturunkan pada kita, rezeki kita ujung-ujungnya rezeki. Iku ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya. Ayo kita maca kafi nanti supaya kita seperti ini. Ayo baca waqiah supaya ini. Ayo kita sholat duha. Ayo kita tahajud, obrak-obrak bengi-bengi nuwi anak. Tahajud. Monggo iku kabeh obrak-obrak tok wi atok. Mesti ada ujung-ujungnya nanti supaya anggapane pertolongan Allah itu hanya sekedar ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Maisah pena. Mulane kowe lek melu kiai, aja kok terus mbok anggap aku sok ben mulih uripku penak, sugih, mulya. Wis padha karo wong ngono kuwi. Dan aku meling nang ngene wong jamaah sing ngaji wong hikam. Jenengan gak ngaruh lho ngaji nang hikam. Jenengan mboten ngaruh nang ngene ekonomi, gak ngaruh nang ngene. Ngene urusane lho. Jenengan ngamalne wiridan kali kula gene urusane lho. Langsung tak konok nih. Ojo-ojo terus nuntut aku. Aku ngaji anu yani kok jek melarat ae. Monggo terakhir potonganmu, potongan balungan kere. Tapi kan cara wong ku dikai balungan kere, potongan melarat, lek ngaji akhirnya dadi iso paham gitu loh. Difahamne ngono. Dadi mane melarat Rasulullah kan ya anggap melarat sing sabar. Padha-padha melarate. Kalau wong-wong lho sing melarat Rasulullah. Jadi uripe wis melarat Rasulullah, gak taat ngene Gusti Allah. Uripe gak penak, diriwangi nyolong, kan gitu kan? Jadi seperti itu akhirnya, hidupnya enggak tenang. Tapi sing melarat, sing sabar, akhirnya kan tetap taat. Ya Allah, alhamdulillah. Mau aku gak dikai melarat ngene iki, boleh aku ra iso jamaah. Aku ra iso sering silaturahim ngene iki ya iku. Ya karena aku longgar melarat ya akhirnya sawae-wae aku ditimbali kiai so teko lah. Waduh medeni meneh. Nanti kadang-kadang boleh diiman karo Gusti Allah ben tetep iso ngladeni kiyaine ngono. Akhirnya gue ditakdirnya ora dadi pejabat, ha. Dadi pejabat mah repot. Aku golek bahak nang ndi. Yen sewu kula tasik ten Cina niki. Lah iya repot. Lah piye hak wedhus sing ngarete piye lah? Ya repot ta. Akhirnya gue takdirnya gak ngono kuwi. Ben piye ben tetep iso nyanding karo aku kan. Ya, wedhuse urung dipakani. Oh nggih.
Kowe repot apa ora? Mboten belas. Ora duwe kerepotan belas kula niku. Malah kadang ora diceluk ora timbali kiai ini malah susah. Karena apa? Aku kok ora timbal-timbali. Satu sisi seperti itu. Wah kok terus lek melu berarti kudu mesti maisahe penak, urus uripe penak, nganune penak. Lek mlebu Islam mesti ngono kuwi. Terus kowe harus akhirnya lek wis maca waqiah mesti rezekine lancar, lek salat duha mesti lancar. Rusak tatanan. Lek Islam hanya nyambungi kehidupan dunia. Paham? Ben jelas ngono lho. Dadi kowe nenggene Islam iki urusane kok nenggene akhirat iku. Lek urusan donya wis pasrah Gusti Allah mbusuk piye. Mbok tandur, mbok matun, mbok gepyok. Mbok nyetor miwah apa. Wis sementing pokoke rezekine mbok sementing muga sing halal sing barokah. Paham ya? Ya tetap bagaimanapun juga nanti rezeki kita ditakdirnya Allah, kowe tetap kekeh untuk konsisten terhadap ilmu kamu. Dari wis kadung ngapal Quran, ya tetap ya senajan teng sawah, ya tinggi deres al Quran. Karo tandur ya deres Quran. Gue sing duwe sawah kan seneng. Karo matun, karo deres Al-Quran. Ya, jadi wae ngapal Quran. Tiba urip usah. Iki piye karepe? Banyak lo ngono kuwi, ora kene tapi maksudnya. Ya, nah ini kowe tak dasari. Nah, itu nanti untuk kehidupan kelak. Gitu. Jadi sing memahami ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya itu. Tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka tentang urusan akhirat melupa lali. Ya, jelas toh? Si dimaksud kemenangan jelas kan? Karena si dimenangi agamane Allah, bukan manusianya. Karena manusianya sudah terkontaminasi dengan apa? Terkontaminasi dengan kepentingan. Karena lek kowe sok berjuang nenggene agamane Allah, tapi kalau terkontaminasi dengan kepentingan, jangan terlalu berharap tentang pertolongan Allah. Kenapa kalau pertolongan Allah tidak diturunkan pada kita? Mungkin perjuangan kita masih banyak apa? Didorong oleh nafsu-nafsu. Perjuangan kita mungkin banyak didorong oleh kepentingan-kepentingan. Karena aku nyawang gini, kenapa pondok-pondok sing kawa-kawa dari Boyo, kaya nang Ploso, Jombang, kaya nang beras gitu. Jadi kira itu rintisannya tidak abad. Bayai-bayai dulu Masya Allah, dengan tulus beliau ini menanamkan perjuangan. Lelek saiki disepertikan ini karo Allah itu barokai ketulusannya. Itu saiki ora lho. Ene wong duwe duit. Ini biasanya di Sumatera ngono kuwi. Wong kaji-kaji sing duwite akeh, sawite akeh, ngono, duwite akeh akhirnya ngedekne pondok. Ngono. Ngedekne pondok walhasil engko lah terus kiai ini sinten Allah golekne santri kok Jawa. Santri celuk, Mas, sampean ngiyai rene tak bayar ya. Di Sumatera usum ini. Akhirnya pondok itu dikomersilkan. Ya, santri yang mlebu nang kono kuwi bayar sekian. Mulane kadang-kadang Sumatera itu luwih mahal to pondok. Regane luwih dhuwur. Karena sudah komersil. Lho iku tenanan niku lak dudune awak. Lha nek pondok kaya ngene iki ya sementing pokoke urip ya wis padha nrimone ya. Ngono.
Lalumu ya tempe tahu ngono kuwi penting pokoke nek segone ya. Setelah kita ngebuki sapi teng ya surah apa-apa. Nah, ini kakean sego kan kakean pembuangan. Ora pakai bergizi kan. Jadi gumun ketika orang-orang Sumatera melihat pondok di Jawa ini kok murah kok memang kiainya tidak mengkomersilkan. Aku wis golek mulai saya jalur mulai Riau Jambi toko Medan sana itu saya pernah mampir. Di Lampung tuh ada pondok mewegah semua kecos pondoknya luar biasa. Nah kono kan bangun buat pirang hektar kan iso murah lemah murah kok kiai ini sugih masya Allah. Aku diajak di rumahnya itu, rumah itu nguli rumah Kanjeng Doso. Karena memang dia sudah komersil di situ. Jadi, lu ngono kok jere ya lu intang surullah ini pikir lu. Jadi kamu menolong agama Allah, menolongnya di mana? Gue bisa hitung-hitungan kok. Nah ini bagaimanapun juga ini kaya ini saya pondasi dengan ketulusan. Nah, isumbo kono. Yang penting bodoh mlakune, bodoh ranti utangnya kan. Ya ini urip, santri ini ya urip. Jadi wis ngono wae. Engko malah pertolongannya Allah malah sing didur. Lho niki pun pitulunge Gusti Allah kabeh. Lho ngatasi aku wae ya mungkin kan bisa seperti ini kan. Lek ora pitulungannya Allah juga kan. Paham ya? Jadi ya alamuna dhawiram minal hayatid dunya. Wahum jadi anil akhirati hum ghafilun. Jadi sampai kamu mikir ketika kita di jalan Allah berarti nanti kita akan menikmati kehidupan dunia dengan enak, jadi fasilitas yang enak dan seterusnya. Wallahu